Yeshua hamba Adonai atau Yeshua hamba Hasem, ya. Kata hamba yang ditujukan kepada Yeshua saya temukan dalam kitab Yesaya 53. Yesaya 53 pasal ayat yang ke-11. Di situ ada narasi di akhir ayat itu, Yasdik Sadik Afdi Lerabim Jadi dalam nubuatan itu Yesaya menyatakan bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya itu adalah hamba Adonai. Jadi saya menarik pengertian seperti itu. Di dalam bahasa Indonesia ditulis, kita lihat dulu ayatnya. Yesaya 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, sadik, ya, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kehendak Adonai akan terlaksana olehnya. Jadi ayat ini menubuatkan bahwa Mesias yang dijanjikan, yang akan datang ke dalam dunia itu adalah pelaksana kehendak Adonai, yang mengerjakan pelayanannya itu sebagai seorang hamba. Dan pelayanannya sebagai hamba itu dengan ketaatan sampai mati di kayu salib. Nah, itu dikatakan oleh Rabi Saul, itulah sebabnya hak Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama segala nama. Dan setiap lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yeshua adalah Ha'adon, bagi kemuliaan Bapa. Ha'adon bagi kemuliaan Bapa. Jadi ada kewenangan yang lebih tinggi dari Ha'adon, yaitu Adonai. Walaupun saya juga pernah melihat ada satu buku, ya, Alkitab berbahasa Inggris, itu namanya Complete Jewish Bible. Di situ dikatakan bahwa Yeshua adalah Adonai. Tapi saya lebih yakin bahwa Yeshua itu adalah Ha'adon, bukan Adonai. Jadi Ha'adon bagi kemuliaan Adonai. Jadi saya hubungkan ya kitab Yesaya dengan apa yang dikatakan oleh Rabi Saul. Tapi kita bisa melihat lebih jernih lagi kalau kita melihat rasul-rasul Mesias Yeshua dalam pelayanannya, dalam ibadahnya, terutama yang ditulis di dalam kitab Para Rasul pasal 4 ayat 24. Di situ rasul-rasul menaikkan doa. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti ini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Elohim. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya. Itu kalimat pertama dalam doa para rasul. Di dalam teks bahasa Ibrani itu ditulis Ya Adonai. Jadi rasul-rasul berdoa menyapa dengan kata Adonai. Tidak menyebut nama Tuhan seperti yang dilafalkan yang kita kenal beberapa tahun ini. Dan ada pelafalan-pelafalan yang lain yang mencoba untuk melafalkan tetragrammaton. Ya. Tetapi dalam teks Kisah Rasul ini, murid-murid berdoa dengan menyebut Adonai. Doa itu ditujukan kepada Bapa di surga, kepada Elohim Israel. Kepada Elohei Israel, rasul-rasul itu menaikkan doa mereka. Rasul-rasul itu orang Israel, dan beratus-ratus tahun orang Israel sudah mengenal Adonai dari kitab suci maupun dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, mereka setelah percaya Yeshua, setelah mereka dipenuhi dengan Ruach HaKodes, dan mereka diutus dan mengerjakan pelayanannya, itu disertai dengan doa-doa yang menunjukkan bahwa mereka sangat bergantung sepenuhnya dalam setiap pelayanan mereka kepada Adonai untuk memberitakan atau memberikan kesaksian tentang putra Adonai, putra Ha Elohim. Dalam teks bahasa Ibrani disebutnya Ben Ha Elohim. Jadi kesaksiannya itu tentang Ben Ha Elohim. Jadi Injil yang mereka beritakan itu adalah tentang putra Adonai, tentang Ben Ha Elohim. Dari mana kita bisa tahu bahwa doa ini ditujukan kepada Adonai atau kepada Bapa di surga? Karena kalimat yang kedua dikatakan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di dalam kitab Mazmur maupun dalam kitab para nabi, bahwa yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya itu adalah Hasem, adalah Adonai, ya, Elohei Yisrael, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov. Jadi di ayat ini menunjukkan bahwa rasul-rasul berdoa kepada Adonai. Mereka berdoa dalam situasi yang penuh dengan ancaman. Jadi ini sebuah doa yang sangat mendesak. Memohon dengan sangat. Di ayat yang ke-25 dari Kisah Rasul 4, dikatakan, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Hasem dan melawan Mesiko. Diterjemahkan melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi ada dua entitas yang dilawan oleh bangsa-bangsa. Dilawan oleh pembesar-pembesar. Dilawan oleh raja-raja dunia. Ada dua entitas. Yang pertama itu Hakados Baruhu, Adonai, ya.
Bapa di surga yang dilawan. Yang kedua yang dilawan itu yang diurapinya. Dalam terjemahan disebut yang diurapinya. Artinya Mesiasnya. Jadi melawan Ha Elohim dan melawan Hamasyah. Ada dua yang dilawan. Di dalam bahasa Ibrani yang diurapinya itu ditulis Mesiho, ya. Mesiho itu satu pribadi yang diurapi oleh Adonai. Adon Yeshua Hamasyah pernah mengatakan ketika mengajar di Kapernaum setelah melakukan aliyah membacakan kitab Yesaya, Hamasyah Yeshua berkata, Roh Adonai ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Di situ Yeshua menyatakan bahwa ada kewenangan yang lebih besar yang mengurapi dirinya. Jadi Yeshua mendeklarasikan yang mengurapi sekaligus mendeklarasikan yang diurapi. Jadi ada dua kewenangan yang dinyatakan, ya. Roh Adonai ada padaku, berarti roh itu berasal dari Adonai. Ada di dalam Yeshua. Karena dia telah mengutus aku. Ada ucapan begitu, ya. Dia telah mengurapi aku dan mengutus. Jadi pengurapan itu adalah kekuatan untuk menjalankan pekerjaan sebagai seorang yang diutus. Di ayat berikutnya di pasal 4, Kisah Rasul 4 ayat 27, sebab sesungguhnya, nah ini kita bisa melihat lebih jelas, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Jadi di sini juga ada dua pemimpin, ya. Yang satu pemimpin Yudea, Herodes, itu menurut catatan itu keturunan dari Edom, ya. Dan Pontius Pilatus, seorang gubernur yang merupakan representasi dari pemerintahan Roma. Nah, kedua pemimpin ini sistemnya adalah sistem yang dianggap melawan, ya. Melawan Yeshua hambamu yang kudus yang engkau urapi. Jadi Yeshua yang diurapi itu, murid-murid mengatakan bahwa itu adalah hambamu yang kudus, hamba Adonai. Nah, di sini lebih jelas bahwa dalam pemahaman para rasul yang sudah penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat, dan disertai oleh Ruach HaKodes, mereka mengatakan bahwa Yeshua adalah hamba Adonai, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Di ayat yang ke-28, pasal 4 Kisah Rasul, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu.
Jadi Yesua sebagai pribadi yang diurapi, yang mengerjakan pelayanan sebagai hamba yang kudus, sebagai hamba Adonai, untuk melaksanakan segala sesuatu. Jadi di sini ada desainer, ada eksekutor, ya. Jadi Adonai itu sebagai desainer, Yesua itu sebagai eksekutornya, yang melaksanakan segala sesuatu yang Adonai telah tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Adonai. Jadi Yesua adalah pelaksana kehendak Adonai. Adonai mempunyai kehendak. Yesua juga mempunyai kehendak. Dua kehendak ini bedanya, Yesua itu menggunakan kehendaknya untuk melaksanakan kehendak Adonai, untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Jadi dia mengoperasikan kehendaknya supaya kehendak Adonai itu terlaksana. Nah, ini semua ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Nah, berikutnya kita bisa melihat hal yang lebih memberikan penjelasan yang lebih jernih lagi ya. Doanya berlanjut demikian di ayat 29. Dan sekarang ya Adonai, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi ancaman yang mereka alami itu membuat ketakutan dan ada sedikit keperluan yang mendesak untuk menambah keberanian. Jadi keadaan ini tidak menunjukkan bahwa mereka merosot, tapi justru mereka meminta kapasitas yang lebih besar untuk penuh keberanian, ya, keberanian yang dari hati, bukan keberanian emosional, tapi keberanian roh untuk memberitakan firman. Karena rasul-rasul itu berhadapan dengan ahli-ahli kitab suci, lawyer-lawyer, ya, ahli-ahli Taurat, penafsir-penafsir kitab tanah, dan imam-imam yang memiliki kewenangan yang sudah tersistem, didukung oleh kekuatan pemerintah yang mengontrol mereka. Dan semuanya itu memperlihatkan ancaman yang serius bagi mereka. Di sini bukan menunjukkan mereka ketakutan secara emosional, tetapi justru sebaliknya, mereka ingin melipat gandakan kekuatan yang ada pada mereka dengan cara memohon penambahan kapasitas rohani mereka, roh keberanian, ya. Nah, itu dari dalam hati. Hamasya Yesua pernah mengajarkan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air hidup. Yang kemudian pengertiannya adalah tentang Roh Kudus. Jadi aliran-aliran air hidup atau mayim khayim. Jadi mayim khayim itu adalah aliran yang muncul dari sumber. Nah, itu bisa tertutup
bisa terhalang. Tetapi yang menciptakan sumber itu bisa membuat aliran-aliran air hidup ini membual lebih kuat dari sebelumnya gitu. Nah, jadi dari dalam hati rasul-rasul ini muncul satu luapan yang lebih besar setelah mereka berdoa. Lalu berikutnya permohonannya di ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesua hambamu yang kudus. Afdeka hakados dalam bahasa Ibrani. Jadi mereka bukan hanya memohon penambahan kapasitas keberanian roh, tapi mereka juga meminta tangan Adonai, Yad Hashem itu diulurkan. Rupanya rasul-rasul ini punya motivasi yang sangat mulia, sangat baik ya. Mereka mendemonstrasikan kuasa bukan untuk memperlihatkan betapa kuat diri mereka. Bukan untuk menunjukkan siapa diri mereka. Tapi mereka punya motivasi meminta supaya semua orang melihat bagaimana tangan Adonai itu diulurkan. Orang-orang harus tahu bahwa itu pekerjaan Adonai. Mereka adalah hamba-hamba yang mengerjakan pelayanan atas nama Hamasiah Yesua, hamba Adonai itu. Ini luar biasa ya, rasul-rasul ini bukan mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri, tapi supaya kemuliaan Adonai itu dinyatakan atas nama atau di dalam nama Yesua hamba Adonai. Jadi ada dua entitas yang mereka ingin permuliakan di tengah masyarakat. Di dalam dunia yang penuh kejahatan dan mengandung ancaman yang serius ini. Supaya banyak orang yang percaya dan beroleh keselamatan. Jadi murid-murid ini, rasul-rasul ini kepribadiannya telah terbentuk dengan motivasi yang benar-benar mulia. Tidak mencari keuntungan bagi dirinya. Tidak mencari reputasi bagi dirinya. Tapi benar-benar ingin menyatakan, ingin memberitakan kemuliaan Adonai dan kemuliaan hambanya yang kudus. Yesua Hamasiah yang telah mati karena dosa-dosa kita dan telah dikuburkan dan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itulah yang mereka ingin proklamirkan di hadapan masyarakat yang sudah menyimpang. Ya. Sudah mengalami perversion of Hatorah. Torah yang mereka aplikasikan adalah Torah yang menyimpang. Bukan kitab Torahnya yang menyimpang, tapi penerapannya yang menyimpang. Nah, banyak orang-orang menganggap bahwa Torah itu sudah tidak diperlukan karena mereka melihat ada penyimpangan-penyimpangan. Padahal yang menyimpang bukan Torah, yang menyimpang itu yang menjalankannya. Yang menerapkannya yang menyimpang. Pengertian mereka menyimpang, penerapan mereka juga pasti menyimpang. Jadi di situ ada misunderstanding dan ada misaplikasi. Itulah yang dihadapi oleh para rasul. Sehingga para rasul membutuhkan satu keberanian. Memberikan kesaksian tentang Yesua. Supaya semua orang kembali kepada Adonai dengan cara yang benar.
Nah, berikutnya saya menemukan fenomena dari hasil doa yang mereka panjatkan. Itu di ayat yang ke-31, Kisah Rasul pasal 4. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman hak Elohim dengan berani. Yang pertama, terjadi gempa bumi. Dulu saya membayang-bayangkan bagaimana tempat itu bergoyang seperti apa. Saya punya pengalaman. Pada waktu kami memulai pelayanan, saya mengajak beberapa hamba Tuhan untuk memperkuat keberanian kami pelayanan di tempat kami. Jadi kami berdoa dan semua pada waktu itu baru juga membangun tempat ibadah yang sederhana, ya. Sangat sederhana karena terbuat dari kayu. Dan bangunan itu hanya dibeli dengan 300.000 rupiah. Ya, waktu kami berdoa dan meletakkan tangan di atas tanah yang akan kami dipakai untuk pelayanan, maka kami semua berdoa dengan serius dan meletakkan tangan di tanah yang kami pakai untuk tempat ibadah. Nah, ketika itu dilakukan, tanah itu berguncang, ya. Apakah itu kebetulan ada gempa kecil pada waktu itu? Ya, saya juga tidak tahu. Tapi itu bertepatan ketika kami berseru, itu tanah terguncang. Nah, tempat itu adalah tempat di mana saya sedang duduk, ya, sekarang ini. Jadi pengalaman seperti itu pernah dialami. Tentu saja pengalaman yang dialami oleh para rasul jauh lebih besar dari apa yang kita alami. Tempat mereka berkumpul itu bergoyang, ya, seperti kena gempa, dan kita juga tidak tahu berapa skala R, ya. Lalu yang kedua, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi mereka direspon seperti sebuah mezbah yang direspon dengan api yang menghanguskan ketakutan mereka, yang menghanguskan kegentaran mereka, sehingga bangkit satu kobaran karunia, kobaran roh yang lebih besar dari pengalaman kobaran karunia dan roh daripada sebelumnya. Nah, setelah itu dalam kobaran roh yang begitu besar, ada orang yang mengistilahkan on fire, ya. Mereka benar-benar on fire, dan on fire mereka tidak didukung dengan alat-alat musik yang gegap gempita, tidak didukung dengan drum yang bergemuruh, tidak didukung juga dengan nyanyian-nyanyian yang ramai seperti zaman sekarang, ya. Tidak didukung juga dengan histeria atau yang lainnya. Tapi mereka berdoa seperti biasanya orang Yahudi berdoa. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus, roh yang berasal dari hak Elohim. Dan mereka mendapatkannya dengan menyebut nama Yesua sebagai hamba Adonai. Nah, respon Roh Kudus ini menunjukkan bahwa doa mereka tidak ada yang salah. Kalau salah, nggak mungkin Roh Kudus tidak akan datang. Jadi kalau Yesua disebut sebagai hamba Adonai, jangan ada orang yang menganggap bahwa itu sebuah kesalahan. Yesua benar-benar hamba Adonai. Nah, ini sebagai bukti bahwa doa mereka yang mengatasnamakan Yesua sebagai hamba Adonai itu direspon dengan kepenuhan Roh Kudus, ya. Nah, lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Ini menunjukkan bahwa keberanian mereka telah meningkat dan ketakutan sudah dinetralisir, ya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita diberi kuasa untuk menetralisir ketakutan.
menetralisir kekhawatiran. Apapun yang menekan kehidupan kita, kita bisa menetralisir dengan kuasa yang Tuhan karuniakan di dalam Roh Kudus-Nya. Itulah sebabnya Hadon Yesua pernah berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Elohim, Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kuasa itu bukan hanya sekedar mengusir setan, ya, bukan sekedar untuk mendemonstrasikan kuasa terhadap pihak luar, tetapi juga untuk kuasa untuk menetralisir hal-hal yang negatif di dalam diri kita sendiri. Kita bisa gunakan otoritas kepada diri kita. Seperti pemazmur pernah berkata, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi pemazmur itu mengontrol jiwanya untuk melakukan sesuatu. Jadi kuasa itu, pengurapan itu adalah sebuah kekuatan yang bukan hanya mengontrol faktor eksternal, tapi juga faktor internal kita. Jiwa kita bisa dikontrol oleh roh itu. Pikiran kita bisa dikontrol oleh roh itu. Motivasi kita yang terkadang goyah dengan keadaan-keadaan yang membujuk di sekitar kita, itu bisa distabilkan oleh kuasa yang Tuhan karuniakan. Jadi stabilitas kita bisa dikontrol dengan kuasa yang berasal dari Roh Elohim. Nah, berikutnya dampak dari semuanya itu, ya, mereka menghadapi ancaman-ancaman yang membuat mereka bisa terserang, ya, kesatuan mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersatu, tetapi ancaman-ancaman itu berpotensi untuk membuat mereka tercerai-berai. Faktanya secara fisik, ya, mereka sempat tercerai-berai. Tetapi jiwa mereka faktanya tidak mengalami itu. Itu di ayat ke-32, ya. Adapun kumpulan orang yang percaya itu, jadi ini sudah terbentuk satu jemaat mesianik pertama, ya. Jadi kalimat ini, kumpulan orang yang percaya itu, saya menyebutnya sebagai jemaat mesianik pertama di abad pertama. Dan itu Yahudi. Tidak ada Kristen di situ. Tidak ada istilah Kristen, tidak ada lembaga Kristen, tidak ada istilah agama Kristen. Semua adalah orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang lahir baru. Jadi saya punya istilah, memilih istilah, saya lebih suka itu. Orang-orang Yahudi yang lahir baru. Yang disebut Talmidim, ya, para murid. Mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dalam hal spiritual, dalam hal kehidupan ekonomi bersama, ya. Kecuali properti-properti yang sangat pribadi tentunya tidak milik bersama, ya. Ayat 33 Kisah Rasul 4, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesua, dan semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, di sini ada yang disebut great power dan great grace, ya. Jadi ada kuasa yang besar dan ada kasih karunia yang besar yang mengalami progresivitas yang
sangat menggoncangkan keadaan pada zaman itu. Dan saya sangat percaya dan yakin kuasa dan kasih karunia yang besar itu masih bekerja pada zaman ini. Itu yang perlu kita percayai ya. Dan saya selalu berharap kuasa dan kasih karunia itu bermanifestasi di dalam kehidupan persekutuan orang-orang beriman pada zaman sekarang. Bahkan saya selalu berharap supaya itu terjadi lagi di Yerusalem, terjadi lagi di Samaria, di Yudea, dan terjadi di berbagai belahan dunia. Karena tidak mungkin kuasa itu menjadi redup. Yang redup itu manusia-manusianya yang mengoperasikan kuasa itu. Redup karena ada kelemahan, ya, karena kekhawatiran, yang terutama karena motivasi yang buruk dalam pelayanan. Itu bisa membuat kuasa itu tidak bermanifestasi. Karena motivasi pada zaman yang penuh dengan transaksi zaman ini, apapun selalu disertai dengan transaksi. Ya kita sedang berusaha ya supaya pelayanan kita bukan pelayanan transaksional yang negatif gitu ya. Transaksi pasti ada, tapi jangan ada transaksi yang tidak memuliakan Tuhan. Transaksi yang membuat kepercayaan diri kita merosot. Lalu karena merosot, lalu merekayasa seolah-olah kuasa itu masih ada. Ada ya. Merekayasa satu keadaan yang didramatisir seolah-olah di situ ada kuasa. Padahal itu hanya rekayasa. Dari zaman padang gurun ada rekayasa seperti itu ya, seperti yang dilakukan oleh Datan dan Abiram. Oleh beberapa orang kalangan elit Israel itu pernah mencuri kemuliaan Tuhan dengan membawa api asing. Nah, api asing ini bisa terjadi di dalam pelayanan kita. Itu disebabkan karena sudah merosotnya komitmen kita, kesungguhan kita, kasih kita, ya, karena kasih itu bisa menjadi tawar. Nah, di tengah zaman atau di penghujung zaman seperti ini, kuasa itu masih besar. Nah, tinggal kita membuka diri seluas-luasnya seperti para rasul untuk dipenuhi dengan roh dan kuasa dan juga hidup dalam kasih karunia yang terus progresif ya. Dan kita juga harus menyadari bahwa ada yang disebut progressive revelation. Jadi pengetahuan kita jangan kita anggap sudah cukup. Karena Roh Kudus sedang menyingkapkan rahasia-rahasia untuk memberdayakan kita yang berada di zaman seperti ini. Kita akan dituntun di jalan yang lurus dan hanya orang-orang yang bersedia memberi diri untuk dituntun yang bisa berjalan di tempat seperti itu. Dan Yesus pernah memperingatkan bahwa jalan itu jalannya sempit. Kita perlu banyak belajar, banyak meneliti dari sumber-sumber atau dari narasi-narasi yang akurat, yang memiliki presisi, terutama dalam hal pengetahuan atau da'at Elohim,
Rabi Saul menyebutnya Yediat Ha Elohim. Nah, Yediat Ha Elohim ini mengalami penyimpangan, mengalami kemerosotan. Itu terjadi juga pada zaman Israel ya. Hosea pernah menyebutkan dalam kitabnya bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bukan karena tidak tahu, tapi karena kurang pengetahuan, lack of knowledge. Kurang pengetahuan, itu berbeda dengan tidak tahu. Berbeda juga dengan tidak mau tahu. Ada satu dosa yang terjadi di Israel, yang menyebabkan Israel dihukum, yaitu dosa ignoransi. Dosa ignoransi. Dosa yang bersifat mengabaikan. Menganggap tidak perlu tahu atau nggak mau tahu gitu. Karena menganggap, oh saya sudah tahu semuanya. Saya sudah lebih dahulu tahu, saya sudah paling tahu, dan tidak perlu pengetahuan tambahan. Lalu kita tampil di media sosial dalam keadaan lack of knowledge. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Karena rasul-rasul walaupun sudah menjadi murid, sudah diajar, sudah dilatih, sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi mereka masih meminta. Di dalam suratnya Rabi Saul berkata, aku sujud kepada Bapa Elohimnya Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, supaya dia mengaruniakan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, itu ada. Jadi Paulus meminta kepada Bapaknya Tuhan Yesua. Itu di Efesus 1 ayat 17. Ini sebagai penutup bahwa betapa pentingnya kita mengenal Elohim dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Di ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Maksudnya Paulus telah melihat perkembangan yang ada, tapi itu tidak cukup gitu. Jangan merasa cukup. Walaupun Paulus mengucap syukur dengan perkembangan itu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi Paulus berdoa untuk jemaat. Doa itu adalah doa untuk memberdayakan jemaat. Dan meminta kepada Elohei Adoneinu Yeshua HaMashiach, kepada Elohimnya Tuhan kita. Nah, ini mungkin agak sedikit tidak biasa kita dengar ya narasi seperti ini ya. Ayat 17-nya, dan meminta kepada Elohimnya Tuhan kita Yeshua HaMashiach, yaitu Bapa. Jadi Paulus di sini sekaligus mengajarkan bahwa Bapa di surga itu adalah Elohimnya Tuhan Yeshua. Jadi Tuhan Yeshua itu punya Elohim lagi di atasnya. Sekali lagi ya kalimatnya. Dan meminta kepada Elohimnya Tuhan kita Yeshua HaMashiach, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya Bapa memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang ada terkandung dalam panggilannya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Hamasyah dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi Yesua, hamba Adonai itu, pada hari yang ketiga dibangkitkan oleh Adonai, bukan bangun sendiri. Karena ada yang mengajarkan bahwa Yesua itu Tuhan. Jadi waktu Dia mati, Dia bangun sendiri. Itu bukan ajaran Injil ya. Yesua itu dibangkitkan oleh Adonai pada hari yang ketiga. Karena Adonai adalah El Hamekim, ya. Dalam Sidur itu ada dikatakan baru Adonai Mekaye Hametim, ya. Jadi Adonai itu yang membangkitkan orang mati, termasuk Yesua, hambanya, putranya yang telah mati dan telah dikuburkan itu dibangkitkan oleh Adonai pada hari yang ketiga. Nah, kuasa kebangkitannya ini di ayat yang ke-20, 19 dan 20 adalah kuasa yang hebat bagi kita yang percaya, yang dikerjakannya. Jadi kuasa yang dipakai untuk membangkitkan Yesua itu sedang dipakai untuk membangkitkan kita, untuk memperbaharui kita. Itu kuasa yang sama. Sekali lagi, kuasa yang dipakai untuk membangkitkan Yesua dari antara orang mati itu sedang diterapkan untuk kehidupan kita, untuk membaharui kehidupan kita, untuk meningkatkan kualitas hidup kita supaya menjadi anak-anak bagi Elohim atau menjadi benai hak Elohim. Itu menggunakan kuasa yang sama. Ini luar biasa Paulus menunjukkan pengetahuannya kepada jemaat Efesus. Dan di pembahasan berikutnya mudah-mudahan saya bisa menjelaskan lebih jauh dari apa yang saya bisa jelaskan di akhir pembicaraan ini. Diberkatilah Ha Elohim Avinu, Bapa Tuhan kami, Yesua HaMasyiah, yang telah mengaruniakan hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang benar oleh Roh Kudus-Nya. Amin.